Sen ne yaptın? Di cerita sebelumnya, Nigar bertemu Ibrahim. Ia mengatakan bahwa dirinya telah hamil. Mengharapkan Ibrahim akan bahagia mendengarnya, sebaliknya Ibrahim malah marah dan menganggap bayi itu sebagai ketidakberuntungan atau kesialan. Kata-kata Ibrahim yang terus menyalahkan Nigar sama sekali belum membuka pikirannya. Nigar masih menganggap bahwa Ibrahim masih mencintainya dan anak itu adalah hasil dari buah cinta mereka. Ibrahim pun menegaskan kembali bahwa cintanya hanya untuk hati Che Sultan. Setelah memarahi Nigar atas kebodohannya, Ibrahim pun menyampaikan agar Nigar segera meninggalkan istana, dan Ibrahim akan membantunya. Rupanya Gulsa yang berada di luar menimbulkan bunyi hingga Ibrahim maupun Nigar mendengarnya. Paşam. Mereka pun keluar dan melihat siapa orang yang ada di sana. Namun mereka tidak menemukan siapapun kecuali benda yang terjatuh. Gulsa yang ceroboh akhirnya berlari dan bersembunyi. Sementara Ibrahim lalu menyalahkan Nigar dan mengatakan bahwa Nigar pembawa masalah baginya. Dengan marah, Ibrahim menyuruh Nigar untuk menemukan wanita itu. Anladın mı beni? Bul! Ia juga menyampaikan jika orang lain mengetahui hal ini, maka Nigarlah yang akan mati. Sama seperti Mai Devran, plek ketiplek kalau ada masalah gak mau disalahkan. Makanya cocok nih satu tim memang. Meskipun Nigar sudah disalahkan, dimarahi, bahkan disebut pembawa masalah, Nigar masih tetap bucin pada Ibrahim. Padahal Nigar ini wanita yang pintar, tapi kecintaannya, obsesinya dengan Ibrahim membuatnya menjadi bodoh. Kendine ürünlerden ürün beğen. Kembali ke Gulsa yang kini ingin memberikan laporannya pada Hurrem. Namun sayangnya Hurrem tidak berada di sana. Hünkârımız ikna oldu. Rupanya Hurrem bersama Iskandar sekarang. Kita sebut aja namanya Iskandar ya. Hurrem membahas tentang Mahidevran yang tidak ikut bersama Mustafa. Iskandar juga ternyata baru mendapatkan infonya dari Hurrem. Ia juga heran karena sesuai tradisi, Mahidevran harusnya ikut bersama Mustafa. Akhirnya Iskandar ingat bahwa sebelumnya Ibrahim meminta waktu untuk berbicara berdua dengan raja. Hurrem pun sadar itu adalah ulah Ibrahim. Hurrem meminta Iskandar untuk segera menyingkirkan Ibrahim. Zira ondan kurtulmadıkça bize huzur yok. Mahidevran mengucapkan terima kasih pada Ibrahim atas bantuannya, ia bisa tinggal di istana. Ibrahim pun menyarankan pada Mahidevran untuk menyingkirkan Nigar segera karena Nigar adalah pelayan Hurrem. Ya inilah cara yang dimaksud oleh Ibrahim pada Nigar, yaitu tidak menjabat lagi sebagai bendahara, sehingga ia bisa keluar dari istana. Mahidevran pun terdiam mendengar ucapan Ibrahim. Mehmet mengeluh karena ia masih belum mendapatkan ruangan sendiri baginya. Ia meminta Mihrima untuk membantunya, dan Mehmet menjanjikan apapun yang diminta Mihrima akan ia penuhi. Hurrem kembali ke ruangannya. Mihrima menyampaikan jika Gulsa ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Akhirnya Hurrem pun menyuruh Esma untuk memanggil Gulsa. Bakalım neymiş derdi. Di waktu yang sama, Gul Aga datang menyampaikan info tentang Gulsa. Ia mengatakan Gulsa mendatangi Hurrem dan memohon untuk menjadi pelayannya. Gul Aga mengatakan bahwa hal itu berbahaya, mengingat Gulsa tahu semua rahasia Mahidevran. Kembali ke Esma, ia pun memanggil Gulsa. Ben de sana bakıyordum. Dan saat akan dibawa, rupanya Sumbul menghentikan mereka. Rupanya Mahidevranlah yang menyuruh untuk membawa Gulsa. Esma pun melaporkan pada Hurrem bahwa Gulsa telah dibawa oleh Sumbul untuk menemui Mahidevran. Gul Aga menemui Hurrem dan memberitahukan bahwa ialah yang memberitahukan Mahidevran tentang Gulsa yang ingin menjadi pelayan Hurrem. Namun Hurrem mengatakan bahwa Gulsa ingin menyampaikan sesuatu yang tampaknya sangat penting. Bana bir diyeceği var. Dan ia jadi tidak bisa mendengarnya. Gul Aga pun menjawab bahwa Gulsa paling hanya memohon pada Hurrem karena ia sebelumnya tertangkap basah oleh Nigar bersama seorang pria. Jadi Mahidevran ingin menikahkannya. Mendengar penjelasan Gul Aga, Hurrem pun merasa tidak ada hal yang penting. Malam harinya Mihrima mendatangi ibunya. Ia menyampaikan mengapa Mehmet masih belum mendapatkan ruangannya sendiri. Hurrem pun mengatakan untuk menunggu akan ada waktunya untuk itu.
Mihrima mulai menunjukkan skill manipulasinya. Ia berkata, apakah ini karena Mahidevran Sultan sehingga tidak diizinkan? Aku juga sudah mengatakan pada Mehmet untuk tidak membuatmu kesal dengan permintaannya, karena ibu tidak bisa melakukan apapun. Semua keputusan ada di tangannya, karena ialah yang memimpin harem. Wajah Hurrem langsung berubah mendengar perkataan anaknya. Hurrem lalu mengatakan bahwa ia bisa melakukan apapun tanpa meminta izin dari Mahidevran. Aku akan mendapatkan ruangan untuknya kapanpun aku mau, kata Hurrem. Mihrima lalu menjawab, mengapa ibu tidak melakukannya? Öyle neden açmıyorsunuz? Sultan buna çok üzülür. Mahidevran Sultan pasti akan sangat kesal dengan hal itu. Ya, Hurrem sudah terprovokasi oleh perkataan anaknya sendiri. Like mother, like daughter. Teknik yang sama yang sering dilakukan Hurrem. Kepintaran Hurrem kini turun ke anaknya. Ağladın mı sen? Daye melihat Nigar menangis. Ia menanyakan apa yang telah terjadi pada Nigar. Nigar menceritakan bahwa ia telah berbicara kepada Ibrahim tentang semuanya. Daye pun memarahi Nigar karena itu akan mengancam nyawa Nigar. Nigar lalu menjawab bahwa hanya Ibrahim yang bisa membantunya. Dia harus tahu karena ini adalah bayinya. Daye menanyakan apa jawaban dari Ibrahim. Nigar mengatakan bahwa Ibrahim menjadi marah dan berteriak karena telah menyembunyikan bayi ini, juga menyuruhku untuk pergi dari istana. Tapi masalahnya adalah seseorang mendengar saat kami berbicara. Dan ia mencurigai Gulsa, tapi Gulsa sudah pergi dan tidak mengatakan apapun. Buna rağmen tek kelime bile etmedi. Gulsa kini sudah berada di istana lama bersama wanita lainnya. Seorang tabib datang untuk memeriksa seseorang yang sakit di sana. Gulsa pun memiliki ide melalui tabib tersebut. Hurrem menemui Nigar dan memerintahkan untuk menyediakan ruangan untuk anaknya Mehmet. Nigar tidak berani, namun Hurrem menyampaikan jika Mahidevran menantangnya, Mahidevran bisa menemuinya. Akhirnya Nigar pun menurut. Siz nasıl arzu edersiniz sultanım? Tabib yang sebelumnya ada di istana lama, kini berada di istana Ottoman. Ia berpapasan dengan Nigar. Nigar merasa curiga dan menanyakan apa yang tabib ini lakukan. Tabib ini lalu mengatakan bahwa ia ingin menemui Hurrem karena ia sedang sakit, dan ia akan segera kembali setelahnya. Nigar pun mengizinkan tabib ini untuk pergi. Tabib itu pun sampai di ruangan Hurrem. Hurrem kaget dan tak mengenal tabib itu. Namun tabib itu segera mengatakan ia ingin menyampaikan berita penting karena ia telah dipesankan oleh Gulsa. Mendengar nama Gulsa, Hurrem lalu menjawab ia tak akan menerima permohonan Gulsa. Namun tabib menjawab ini adalah tentang Ibrahim. Peki İbrahim Paşa ile alakalı. Hurrem pun bersemangat mendengar nama Ibrahim. Gul Aga duduk di harem. Nigar lalu datang membawa kacang untuk Gul Aga. Nigar mulai mencari tahu. Ia bertanya apakah Hurrem sedang sakit, sehingga tabib dipanggil. Gul Aga yang percaya pada Nigar akhirnya memberitahukan yang sebenarnya, bahwa tabib itu adalah suruhan Gulsa, dan Gulsa ingin bertemu dengan Hurrem keesokan pagi di taman utama, karena ia ingin memberitahukan sesuatu tentang Ibrahim. Kalı bir diyeceği varmış. Tentu saja setelah mendengarnya Nigar menjadi gelisah. Ia segera meninggalkan Gul Aga dengan alasan ia punya pekerjaan. Ya dur nereye? İki lafın bir... Pasa yang sedang tidur dibangunkan oleh pelayannya. Pelayannya menyampaikan sebuah surat padanya. Surat itu ternyata adalah surat Nigar yang menyampaikan bahwa Gulsa orang yang mendengar pembicaraan mereka, dan ia akan bertemu dengan Hurrem esok pagi di taman utama. Setelah membacanya, Ibrahim lalu membakar surat itu. Keesokan paginya, Hurrem pun bersiap-siap. Nigar lalu datang. Hurrem merasa heran mengapa Nigar datang pagi-pagi sekali. Nigar pun beralasan bahwa ruangan untuk pangeran telah tersedia. Mehmet yang mendengar merasa bahagia dan memeluk ibunya. Benim aslan oğlum. Di istana lama, Gulsa diberitahu bahwa Hurrem ingin bertemu dengannya. Gulsa pun merasa senang.
Kembali ke Hurrem, Mehmet pun meminta ingin melihat ruangannya. Hurrem lalu menyuruh Esma untuk menunjukkannya. Nigar pun menanyakan Hurrem mau pergi kemana. Hurrem pun menjawab akan pergi ke taman utama. Nigar menyarankan agar Hurrem harus melihat ruangan Mehmet. Ya, Nigar berupaya mengulur waktu untuk Hurrem. Namun Hurrem menjawab tidak sekarang. Nigar pun terdiam. Hurrem telah sampai di taman utama, namun Gulsa tidak ada di sana. Ya hala gelmemiş? Almaya gittiler. Rupanya Gulsa masih dalam perjalanan. Gulsa melihat arah jalan yang berbeda. Namun pelayan itu mengatakan bahwa mereka harus melewati jalan berbeda karena Gulsa dilarang masuk istana. Gulsa pun tidak curiga. Di istana, Ibrahim mulai memeriksa buku keuangan Iskandar Çelebi, di mana sebelumnya Ibrahim tahu bahwa Iskandarlah yang melaporkan keluhan atas isi surat yang dibuat oleh Ibrahim kepada Austria. Jadi sekarang Ibrahim pun mulai mengusik Iskandar. Iskandar tidak senang dengan tindakan Ibrahim. Terjadilah adu mulut di antara mereka. Ibrahim menanyakan apakah Iskandar menyembunyikan sesuatu sehingga ia menjadi panik. Namun Iskandar menjawab ini tentang martabat. Bagaimana kau pikir aku pantas untuk ini? Tanya Iskandar. Ibrahim lalu menjawab, sebagai Grand Vizier ia bisa melakukannya. Mengapa aku harus bertanya padamu? Apakah kamu takut kekayaanmu terekspos? Tanya Ibrahim. Jawaban Ibrahim membuat Iskandar tersulut emosi. Ia mengatakan agar Ibrahim menjaga kata-katanya. Setiap orang mengenalnya, bahkan raja mengetahuinya, bahwa aku tidak pernah tidak jujur dalam bekerja. Aku melihat ini sebagai penghinaan. Aku sudah kaya sebelum aku di posisi ini karena kekayaanku berasal dari keluargaku. Ibrahim yang mendengar pun lalu menarik jubah Iskandar dan menyeretnya keluar. Ibrahim lalu mengatakan pada Mustafa Pasha yang ada di sana bahwa mulai sekarang Iskandar Çelebi tidak lagi menjadi pendahara. Dia telah diberhentikan dari tugasnya. Emredersiniz paşam. Ia juga berteriak agar penjaga membawanya keluar. Para penjaga pun ingin membawanya, namun Iskandar mengatakan, aku datang sendiri dan aku akan keluar sendiri. Iskandar juga mengatakan, terima kasih Tuhan, setidaknya aku punya tujuan untuk pergi. Lalu bagaimana denganmu Pasha? Apa yang akan kamu lakukan jika kejadian ini datang padamu? Kembali ke Parga? Iskandar seakan mengejek Ibrahim, karena kita tahu keluarga Ibrahim di Parga adalah keluarga miskin yang cuma seorang nelayan. Parga'ya mı? Mendengar ucapan Iskandar, Ibrahim semakin murka. Ia bahkan menodongkan pisau di leher Iskandar. Ibrahim mengatakan, sangat mudah berjalan di jalan menuju neraka. Jika aku memegang belati lagi, maka darahmu akan tertumpah. Yüzünde kanın olur. Salut dengan keberanian Iskandar Çelebi ya. Sultanım. Mehmet dan Mihrimah berpapasan dengan Mahidevran. Mahidevran lalu menanyakan tujuan mereka. Mihrimah dan Mehmet lalu menyampaikan bahwa mereka akan melihat ruangan yang telah disiapkan untuknya. Mahidevran pun terdiam karena tidak mengetahui hal itu. Kembali ke Hurrem, ia masih menunggu. Hingga penjaga datang melaporkan bahwa Gulsa tidak ada di tempat. Tidak ada satupun orang yang tahu keberadaan Gulsa di sana. Rupanya pelayan yang membawa Gulsa tadi adalah suruhan dari Ibrahim. Gulsa kemudian ditusuk berkali-kali dan dibuang. Nigar dan Ibrahim kembali bertemu. Ibrahim mengatakan bahwa Nigar tak perlu khawatir lagi tentang Gulsa, karena ia tidak akan bersuara lagi. Jika Nigar tidak ingin mengalami hal yang sama, maka Nigar harus meninggalkan istana. Çıkman lazım Nigar. Tak lama Mahidevran pun datang. Ia membenarkan perkataan Ibrahim agar tidak mengandalkan Nigar. Mahidevran memarahi Nigar yang tidak memberitahukan apapun tentang ruangan yang disiapkan untuk anak Hurrem karena Nigar masih melayani Hurrem. Akhirnya Mahidevran pun melepaskan jabatan Nigar. Ia menyuruh Nigar untuk mengemas barangnya dan segera pergi dari istana. Nigar pun menatap Ibrahim. Melalui Mustafa Pasha, raja melihat surat pemecatan jabatan Iskandar Çelebi. Mustafa lalu menjelaskan bahwa terjadi adu mulut antara Ibrahim dan Iskandar. Raja pun menanyakan apa masalahnya.
Mustafa menjelaskan bahwa Ibrahim ingin memeriksa buku keuangan, namun Iskandar keberatan. Raja pun segera memanggil penjaga dan menyuruh membawa Ibrahim segera. Dan Raja juga meminta Mustafa untuk kembali. Hurrem telah sampai di ruangannya. Ia berbicara pada Gul Aga. Ia curiga mengapa Gulsa menghilang. Ada seseorang yang tak ingin Gulsa untuk berbicara tentang Ibrahim. Ini sama dengan Idris Aga, kata Hurrem. İdris Ada birden yok oldu. Tiba-tiba Mirima datang lalu menyampaikan bahwa Mahidevran menutup ruangan untuk Mehmet. Katanya ibu tidak punya hak. Ia lalu menanyakan di mana Mehmet. Mirima pun mengatakan Mehmet di dalam dan merasa sedih. Ia lalu memanggil Mehmet anaknya dan memeluknya. Ia mengatakan bahwa Mehmet akan mendapatkan ruangan yang terbaik dan jangan bersedih. En güzel dairesi senin olacak. Kembali ke Raja. Ibrahim pun sampai. Raja menanyakan tentang Iskandar. Ibrahim menjelaskan bahwa itu perlu dilakukan karena ia ingin menentukan siapa yang akan bekerja dengannya. Raja lalu mengatakan, tentu saja aku menganugerahkanmu kekuatan seperti itu dengan syarat kamu harus bersikap adil. Ibrahim lalu menjawab bahwa Iskandar telah menyinggungnya dan posisinya. Raja lalu mengatakan bahwa Iskandar Çelebi memang sudah melewati garis dan aku akan memastikan ia membayarnya. Ibrahim pun merasa senang karena Raja ada di pihaknya. Namun Raja juga menyampaikan bahwa Ibrahim juga bersalah karena Ibrahim membuat ini menjadi masalah pribadi. Namun Ibrahim menjawab bahwa kemungkinan Iskandar adalah pelayan dari tuan yang lain. Raja pun mengatakan bahwa jika ia terbukti, maka ia akan langsung dipenggal. Akhirnya Raja membatalkan pemecatan Iskandar Çelebi. Raja merobek kertas itu dan mengatakan Iskandar akan meminta maaf padamu dan kamu akan melupakannya. Ibrahim pun terdiam dengan keputusan Raja. Validem. Sultanım. Hurrem mendatangi kamar Valide. Ternyata Mahidevran berada di sana. Hurrem akhirnya mengatakan pada Mahidevran, apakah kamu menganggap bahwa dirimu di atas pangeran? Dan kemudian menutup ruangan untuk pangeranku. Percakapan itu didengar oleh Hatice. Ia menyuruh Hurrem agar diam. Hurrem pun ingin menjelaskan masalahnya. Namun Hatice mengatakan ia sudah tahu dan ia telah memberikan ruangan yang terbaik untuk Mehmet dan itu sedang direnovasi. Hatice juga mengatakan bertanya dahulu sebelum berteriak. Temizin huzurunda olduğunuzu unutmayın. Mahidevran memerintahkan Fatma untuk membawa selir yang telah dipilihnya untuk Mustafa. Ia harus melupakan Efsun katanya. Harapan Fatma untuk dipilih sirna seketika. Ia menemui selir itu dan ia bernama Aisyah Hatun. Meskipun rasanya berat, ia mengatakan ini adalah kesempatan langka, jadi ia harus menggunakannya. Elimden geleni yaparım. Fatma lalu mengantar wanita itu. Namun saat akan menuruni tangga, dengan sengaja Fatma menginjak gaun wanita itu hingga ia pun terjatuh dan pingsan. Hurrem mendengar bahwa kini Nigar telah dipecat. Hurrem tidak tahan dengan tindakan Mahidevran yang semakin menjadi-jadi. Ia ingin Nigar tetap bekerja. Hurrem pun menyampaikan bahwa Mahidevran harus dihentikan. Hurrem lalu mengatakan mereka sudah saatnya beraksi. Kira-kira apa yang akan dilakukan Hurrem? Kita ikuti aja alurnya ya. Daye sedang memberikan makanan untuk Valide. Namun kemudian seorang pelayan menyampaikan bahwa Daye dipanggil oleh Hurrem. Daye pun segera menemui Hurrem dan ia menyuruh seorang pelayan untuk menjaga Valide. Sementara Gul Aga menemui Fidan Hatun. Ia menyampaikan bahwa Hurrem ingin melakukan balas dendam pada Mahidevran. Hurrem ingin membunuh Valide Sultan dan menyalahkan Mahidevran. Fidan pun kebingungan harus melakukan apa. Gul Aga lalu mengatakan ayo jalan. Ia pun mengikuti Gul Aga. Apakah Gul Aga mengkhianati Hurrem sekarang karena telah memberitahukan rencana Hurrem? Kita ikuti saja alurnya ya. Hurrem sendiri sedang mengobrol dengan Hatice. Lalu kemudian Daye sampai di sana. Daye menanyakan mengapa Hurrem memanggilnya. Hurrem pun menjawab bahwa ia sama sekali tidak memanggilnya. Sampai akhirnya Hurrem mengatakan ini adalah pertanda buruk. Valide bisa dibunuh oleh Mahidevran karena ia sangat ingin memimpin harem selamanya. Mereka harus bergerak dengan cepat. Sementara di ruangan Valide,
Pelayan yang sebelumnya memanggil Daye, akhirnya memukul pelayan yang menjaga Valide hingga ia pun menjadi pingsan. Ia pun mulai mengikatkan tali leher ke Valide dan meninggalkannya. Sementara Gul Aga masih berlari bersama Fidan. Ia terus mengikuti Gul Aga, sampai akhirnya mereka berada di kamar Valide. Dan Gul Aga pun mengatakan ia akan memanggil dokter. Fidan harus berjaga di sana. Fidan pun menuruti dan mendekati Valide dan membuka lilitan tali tersebut. Namun ketika kejadian itu, Hurrem juga sampai di sana. Hingga ia pun dituduh ingin membunuh Valide. Mendapati ternyata Valide masih bernafas, Hatice pun menyerang Fidan dan menanyakan siapa yang menyuruhnya. Fidan lalu berkata bahwa Gul Aga yang membawanya ke sana. Gul Aga mengatakan bahwa Hurrem akan membunuh Valide sehingga Mahidevran akan disalahkan. Hurrem yang mendengar namanya dibawa-bawa akhirnya marah kepada Fidan. "Siapa yang ingin kamu kelabui?" kata Hurrem. Fidan lalu memohon pada Hatice untuk tidak mempercayai Hurrem. "Ini adalah jebakan," katanya. Gul Aga lalu datang dan menanyakan apa yang terjadi karena ia telah melihat Hurrem Sultan berlarian. Fidan melihat Gul Aga lalu meminta Gul Aga mengatakan hal sebenarnya bahwa Hurremlah yang ingin membunuh Valide. Namun ternyata Gul Aga masih di pihak Hurrem. Dengan berakting polos, ia tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Fidan. Mendengar jawaban Gul Aga, Hatice marah dan menyuruh Gul Aga untuk membawa Fidan untuk dikurung. Hatice juga mendatangi Mahidevran. Hatice marah sampai menangis karena tindakan Mahidevran yang ingin membunuh Valide hanya karena ingin memimpin harem. Mahidevran yang memang tidak tahu menahu tentang itu menanyakan apa yang terjadi. Hurrem lalu mengatakan bahwa pelayannya Fidan ingin membunuh Valide. Namun Mahidevran menjawab itu tidak mungkin. Meski demikian, Hatice juga tidak mempercayai ucapan Mahidevran karena ia telah melihat langsung. Hatice menyesali mengapa Mahidevran setegak itu pada Valide. Namun Mahidevran tetap tidak mengakuinya sampai ia bersumpah demi anaknya. Mahidevran juga menyerang Hurrem, mengatai Hurrem ular dan Hurremlah yang memasang jebakan ini. Mahidevran memohon agar Hatice tidak mempercayai Hurrem. Namun Hatice menjawab Mahidevran akan membayar atas apa yang ia lakukan. Hatice pun ingin menemui raja, namun Hurrem menghentikannya. Hurrem menenangkan kemarahan Hatice. Hurrem mengatakan bahwa jika kejadian ini sampai didengar oleh raja, maka Mahidevran akan dieksekusi, dan dia memang pantas. Namun ia peduli dengan Mustafa. Hurrem tak mau kalau Mustafa akan ikut dieksekusi juga. Hatice pun menjadi bingung, apa yang harus ia lakukan untuk orang yang ingin membunuh ibunya, katanya. Hurrem pun mengatakan bahwa Mustafa akan pergi ke Sanjak, jadi Mahidevran bisa ikut dengannya. Tidak ada yang terluka. Jikapun ini tidak cocok bagimu, maka itu terserah padamu, kata Hurrem. Hatice pun menjadi tenang. Pagi harinya, Mahidevran terlihat begitu menyedihkan. Fatma mengatakan bahwa seharusnya ia tidak mempercayai Gul Aga. Lalu kemudian Hatice datang. Ia menyuruh Mahidevran menemui raja. Mahidevran pun memelas agar dikasihani. Akhirnya Hatice mengatakan bahwa ia tidak memberitahukan hal semalam kepada raja, tapi ini dikarenakan untuk Mustafa. Tapi kamu akan tetap dihukum. Kamu harus mengatakan pada raja bahwa kamu akan ikut bersama Mustafa ke Sanjak. Mahidevran pun terdiam. Hatice sudah menunggu Mahidevran di depan pintu ruangan raja. Mahidevran lalu masuk bersamanya. Di dalam ruangan raja ada Hurrem di sana. Hatice pun berkata bahwa Mahidevran ingin menyampaikan sesuatu. Mahidevran pun berkata bahwa ia telah memecat Nigar karena ia tidak mematuhi peraturan. Di waktu bersamaan, Gul Aga dipanggil juga oleh Ibrahim. Gul Aga menanyakan apakah ia memiliki kesalahan sehingga dipanggil. Ibrahim pun mengatakan tentu saja ia telah menjebak Mahidevran. Gul Aga berusaha mengatakan ia difitnah. Tapi ketika Ibrahim menyebut nama Nigar, ia pun terdiam. Nigar telah memberitahukanku semuanya, dan karena Nigar memohon, maka kamu hanya akan dikeluarkan dari istana. Kembali ke raja, Mahidevran meminta agar Daye kembali ke posisinya. Namun raja ingin Daye hanya menjaga Valide dan mengizinkan Nigar dipecat. Setelah Hurrem keluar dari ruangan raja, Ibrahim menghampirinya.
Selamat, kata Ibrahim. Kau hampir berhasil. Sedikit masukan, sebaiknya kamu mengganti pelayanmu karena mereka tidak lagi bersamamu. Hurrem hanya diam. Görüyorum ki yanılmışım. Hatice juga datang menemuinya. Hatice marah dan kecewa karena telah mempercayainya. Aku pikir kau sudah berubah. Ternyata aku salah. Beraninya kamu menggunakan Valide yang sedang sakit. Aku akan terus mengawasimu, dan jika kamu melakukannya lagi, aku akan memastikan raja akan tahu. Hurrem hanya diam 1000 bahasa karena ia telah kalah telak. Hünkârımıza anlatırım. Hatice lalu mengatakan, "Pergi dari hadapanku." Hurrem pun pergi dan Mahidevran pun tersenyum penuh kemenangan. Gul Aga menunggu di pintu gerbang. Sekar dan Sumbul akhirnya datang memberikan pakaiannya. Mereka pun saling mengucapkan perpisahan. Sekar Aga mengatakan ia telah membungkus kacang untuknya. Mendengar hal itu Gul Aga sangat senang. Sekar juga mengatakan bahwa ia akan merindukannya. Gul Aga lalu menjawab ia juga akan merindukan mereka. Bahkan sekarang aku merindukan unta ini. Memaksudkan Sumbul Aga ya guys. Mereka pun tetap berdebat seperti biasanya. Gul Aga lalu memeluk Sumbul untuk terakhir kalinya. Vur paşa. Yoluna. Diyorum. Sebelum pergi, Sumbul meminta untuk mendoakannya. Meskipun Sumbul dan Gul Aga selalu adu mulut, tapi mereka selalu bersama. Tapi ya gitu, doanya kayak gini loh, disembur. Ya Sümbül. Lalu Gul Aga pun pergi. Sumbul memeriksa kantong emasnya yang hilang. Yolda mı düşürdün ya? Ternyata telah diambil oleh Gul Aga. Gul Aga mengatakan, "Ini adalah bayaran atas emasku yang kau curi," katanya sambil berjalan. Sumbul yang kesal lalu mengatakan, "Calaut." Ini kata-kata yang sering kali diucapkan sama Sumbul. Calaut. Sampai jumpa Gul Aga yang lucu. Waktu untuk menghibur kami telah selesai sekarang. Kamu telah membuktikan bahwa kamu adalah pelayan Hurrem yang setia. Habis. Gak ada yang ngecece. Haha. Oke, lanjut ke cerita ya. Nigar sedang mengemas barang-barangnya. Hurrem lalu datang ke sana. Ia berkata, "Seorang pengkhianat akan tetap menjadi pengkhianat, tapi kamu mengatakan tidak. Seperti yang kamu lihat, kamu mengkhianatiku lagi. Aku mencoba menyelamatkanmu untuk tetap di sini, tapi kamu menghancurkanku. Aku mengerti jika kamu agresif padaku, tapi mengapa pada Gul Aga juga? Apakah ini pantas? Apa yang akan kau lakukan lagi? Kau sudah dicampakkan Mahidevran." Nigar pun menjawab, "Itulah yang terbaik. Aku sudah lelah. Aku ingin hidup dengan tenang," kata Nigar. Sakin bir hayat sürmek istiyorum. Hurrem pun lalu mengatakan, "Hidupmu tidak akan tenang. Suatu hari kamu akan membayar pengkhianatanmu ini," ancam Hurrem. Nigar bir gün ödeyeceksin. Coba bayangkan betapa hancur hati Hurrem pada Nigar. Ia melakukan jebakan untuk Nigar agar ia bisa tetap di istana, tapi justru ia diserang oleh Nigar. Apakah menurut kalian Nigar pantas melakukannya? Daye lalu datang, Hurrem pun langsung pergi. Daye menenangkan Nigar yang menangis. Daye mengatakan apa yang dilakukan Nigar sudah benar. Malam pun tiba. Shirin datang ke ruangan Hurrem. Ia menyuruh Hurrem memanggilkan Sultana. Ia ingin menyampaikan sesuatu. Hurrem hanya diam di sana. Shirin mengatakan ia merasa takut dan merasa gemetar. "Apakah ia akan melakukan sesuatu padaku?" tanyanya. Dia tidak sadar bahwa Hurrem adalah seorang sultana. Hingga Esma mengatakan bahwa kamu sedang berbicara dengan sultana. Ia pun menatap Hurrem dan mengatakan bahwa ia tidak terlihat seperti penyihir. Hurrem pun tertawa. Hingga akhirnya ia menyampaikan maksud tujuannya dan membisikkannya ke telinga Hurrem. Pagi pun tiba. Iskandar menemui Ibrahim dan meminta maaf. "Aku mohon pengampunanmu." Ibrahim pun langsung mengulurkan tangannya. Iskandar mau tidak mau akhirnya mencium tangan Ibrahim. Çocuklar sana emanet. Sementara Hurrem, ia menyuruh Esma untuk menjaga anak-anaknya karena ia ingin pergi ke taman. Hurrem membawa satu pengawal bersamanya untuk berjaga-jaga. Ia juga takut kalau ini adalah jebakan.
Hurem menyuruhnya untuk menunjukkan dirinya. Yüzünü. Ia pun berjalan, dan terlihat itu adalah Gulsa yang wajahnya penuh luka. Akhirnya Gulsa bertemu Hurem. Gülşah benim sultanım. Namun ceritanya bersambung guys. Buat yang suka kelanjutannya, boleh dong di subscribe dulu, supaya setiap kali aku upload video, kalian dapat notifikasinya. Terima kasih sudah subscribe, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa, bye.